Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita masih membahas mengenai kasih storge yang Bapak Gembala bahas beberapa lama ini. Jadi judul renungan pada pagi hari ini adalah hidup suami istri di dalam kasih Kristus. Sekali lagi ya, hidup suami istri di dalam kasih Kristus. Ayatnya saya ambil dalam Efesus yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Begini firman Tuhan, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah membaca yang tadi sudah kita baca di dalam Efesus yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, maka sebelum kita memulai segala sesuatu, saya akan memberikan satu kesimpulan dari apa yang kita baca tadi, yaitu kasih Kristus di dalam pernikahan bukan saja membuat pernikahan itu berhasil, tetapi juga membuat pernikahan itu bertahan lama di dalam kedamaian, sukacita, dan selalu saling melengkapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang paling besar, bagaimana kasih itu bisa ada di dalam pernikahan? Banyak orang sudah menikah 5, 10 tahun, 15 tahun, ya, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Yang ada adalah percecokan, keributan, ya kan, pertengkaran, masing-masing tidak mau mengalah, mempertahankan tabiatnya. Makin tua bukannya malah makin akur, biasanya tambah keributan, tambah besar lagi. Belum lagi di tengah-tengah pernikahan adanya perselingkuhan, adanya pil, adanya will, adanya banyak macamnya. Nah, bagaimana supaya kasih itu bisa tetap ada di dalam pernikahan? Yang pertama, seorang istri harus dan wajib tunduk kepada suami. Ayatnya di dalam Efesus yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ketundukan istri kepada suami menyelamatkan pernikahan. Nah, ini satu hal yang baru ya. Ketundukan istri kepada suami menyelamatkan pernikahan. Bahasa Inggris dari ketundukan adalah submission. Ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, pengabdian, penaklukan, dan pendapat. Kita sebagai suami, ya, terkadang banyak sekali istri yang tidak menghormati suaminya. Ini faktanya. Kenapa? Terkadang ketika suami berkata satu hal, ya, istri tidak bisa taat, tidak bisa tunduk kepada suami. Istri sering berpikir bahwa dia punya hak untuk dia memutuskan rumah tangganya. Saya mau katakan pada pagi hari ini, Anda boleh senang, tidak senang, tetapi firman Tuhan bilang bahwa istri di dalam sebuah rumah tangga tidak mempunyai hak untuk memutuskan rumah tangganya. Anda boleh berpendapat, Anda boleh menyampaikan sesuatu yang menurut Anda baik, tetapi untuk memutuskan bagaimana rumah tangganya, Anda tidak punya hak.
Penundukan diri yang dimaksud di sini sebagai seorang istri adalah melaksanakan dengan baik dan benar segala sesuatu apa yang menjadi kewajiban-kewajiban sebagai istri kepada suami dan ibu rumah tangga dalam keluarga tanpa harus diperintahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa tidak mudah. Jangankan istri tunduk kepada suami, untuk mendengarkan suaminya saja belum tentu seorang istri bisa. Tapi ini firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena ketundukan istri kepada suami itu menyelamatkan pernikahan Anda. Lalu bagaimana kalau suaminya kejam, Martin? Kasar, mukul dan sebagainya macamnya. Kalau ngomong hal seperti ini, maka saya akan bilang kita tarik dulu benang merahnya. Seperti apa dulu Anda ketika Anda memilih pasangan Anda? Di mana Anda mencari pasangan Anda? Lalu bagaimana ketika Anda mau menikah? Di BPN kah atau tidak kah? Ini banyak pertanyaannya. Oh yaudah, sekarang kalau sudah terjadi Martin, gimana? Ya saya akan bilang, apakah Anda kuat menjalaninya? Kalau tidak, cerai dong Martin. Saya nggak katakan soal cerai. Karena kalau menurut saya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi bagaimana digebukin tiap hari, begini setiap hari? Saya tahu saya tidak menjalankan hal itu. Saya tahu rumah tangga saya tidak seperti itu. Karena itu tadi, saya menjalani dengan baik. Dimulai dengan hal yang baik, pasti diakhiri dengan hal yang baik. Tapi kalau Anda mengalami hal itu pada pagi hari ini dan pada hari ini juga masih seperti itu, Anda seorang istri digebuki oleh suaminya, dicaci maki, ditampar, diapain? Saya hanya katakan, berlindunglah kepada Allah. Saya tahu sedikit klise omongan ini, tetapi saya yakin bahwa hanya Allah jalan keluarnya. Tanya kepada Allah, Dia yang empunya semua pernikahan yang ada di dalam bumi ini. Tanya sama Dia, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak kuat Tuhan, beri saya kekuatan. Itu doanya. Jangan Anda bilang ubah suami saya, tidak akan berubah. Uang pacarnya dia nggak berubah, dari nikah aja dia nggak pernah berubah. Sampai kapanpun dia nggak akan berubah. Yang ada Anda diberi kemampuan untuk Anda menjalaninya. Nggak sanggup Martin. Kalau kita bilang kita nggak sanggup, maka saya pun juga pasti bilang Anda nggak sanggup. Jangan pernah batasi diri Anda sebagai seorang wanita karena Anda adalah seorang penolong. Wanita atau istri adalah seorang penolong pria. Anda bisa menolong pria yang sedang kasar kepada Anda. Submission dengan cara ketundukan Anda kepada suami itu akan menyelamatkan Anda dan akan membuat rumah tangga Anda berubah. Hari yang pertama kita belajar, seorang istri harus tunduk kepada suami. Atau ada yang kedua, ada yang ketiga lagi. Mari pagi ini kita belajar mengenai penundukan diri seorang istri kepada seorang suami. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kayak belajar tentang penundukan diri seorang istri kepada seorang suami. Kami tahu tidak mudah, tidak gampang, tapi ajari kami juga untuk kami bisa belajar menundukkan diri kami. Sebagaimana juga kami seorang pria harus belajar juga menundukkan diri kami kepada Allah. Bapak, bantu setiap istri-istri yang ada di luar sana yang mereka mungkin sulit untuk menundukkan dirinya, mau menunjukkan dirinya bahwa dia kepala rumah tangga, padahal bukan. Mampukan mereka, ubahkan mereka, dan juga ubahkan suami mereka. Mampukan seorang istri untuk mereka bisa menjalani dan menjadi seorang penolong bagi suaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.